Jadi saya waktu sidang skripsi itu dipaksa sama dosen saya bikin statement bahwa Tan Malaka adalah Muslim. Coba, statement dipaksa ditulis dalam skripsi. Saya nggak mau. Karena buat saya secara pikiran, kelakuan Tan Malaka tidak mempraktekkan keyakinan maupun ritual Islam. Jadi saya bilang dia komunis. Terus kata dosen, kalau begitu nggak layak dia jadi pahlawan. Lah kenapa nggak layak jadi pahlawan? Jadi bahkan harus Islam dulu orangnya baru layak untuk jadi pahlawan. Ini kan aneh. Dipaksa itu statement di skripsi saya nggak mau. Karena menurut yang saya pahami, pikiran dia, ritual dia, nggak ada yang mencerminkan bahwa dia adalah seorang bahwa dia lahir sebagai seorang Muslim, iya. DNA dia juga lahir sebagai seorang Muslim. Musuh juga lahir sebagai seorang Muslim, lahir sebagai seorang Muslim. Saya mau cerita bahwa kita mengagumi orang itu nggak harus orangnya sesuai sama kita terus. Bahkan kita juga mengagumi orang nggak harus orang itu tanpa cacat juga, nggak tanpa dosa. Karena kalau kita mau mengagumi orang tanpa dosa, berarti orang itu hidup seumur hidup di hutan. Yang dosanya sama manusia tidak ada. Orang hidup di sini pasti ada dosanya. Apalagi ketika jadi pemimpin. Benar kata Mas Bambang Pacul. Kalau orang nggak pernah ngambil keputusan, mungkin nggak pernah salah. Tapi kalau 10 kali ngambil keputusan, bisa 7 kali salah, bisa 8 kali salah. Tapi dunia ini nggak bergerak kalau kita nggak ngambil keputusan. Makanya kalau kita bicara Bung Karno, kalau ditimbang-timbang jasa, gagasan, pikiran dengan dosa, ya tentu lebih besar jasa, pikiran, dan gagasan. Tapi dia bilang gak ada dosa, gak mungkin. Jadi dia bukan figur yang sempurna. Begitu juga dengan Pak Harto menurut saya. Kalau ditimbang-timbang tentu lebih besar jasanya dibandingkan dosanya. Pasti begitu. Dan saya yakin orang sudah di level tertinggi di Republik ini itu punya sikap kenegarawanan yang mungkin nggak bisa kita takar dengan takaran kita. Saya ingat tahun 65 itu kongres, bukan kongres, iya, habis kongres. Jadi bikin aksi massa tuh. Tahun 63 PKI bikin massa penuh GBK. Oh, sorry, tahun 65. Tahun 66-nya PNI bikin aksi massa penuh juga GBK. Bung Karno lihat, oh nggak cuma PKI yang bisa memenuhi GBK. PNI masih bisa memenuhi GBK. Kalau mau tempur waktu itu bisa tempur. Kalau Bung Karno perintah lawan, belah tentara, belah polisi, belah segala macam. Ini masih penuh GBK nih. GBK masih penuh nih. Ya. Di bawah pimpinannya Ali Sastroami Joyo itu masih bisa penuh GBK. Oh, masih kuat kemampuan untuk menghadirkan massa, mobilisasi massa. Tapi sampai di level, ya sudah, saya nggak mau tempur. Dia tahu ada trik, ada strategi, ada hal-hal yang tidak normal, tapi dia terima. Daripada, ya dia paham, masa saya sudah selesai, ya sudah. Dia memilih untuk tidak bertempur. Gus Dur juga akhirnya kan memilih untuk tidak bertempur. Pak Harto juga memilih untuk tidak bertempur. Coba bayangin, Bung Karno memilih untuk tidak bertempur, tumbang. Pak Harto memilih untuk tidak bertempur, tumbang. Gus Dur memilih untuk tidak bertempur, tumbang juga. Tapi pilihan mereka yang tumbang loh. Bukan negaranya yang tumbang. Jadi kita harus sampai di level itu. Banyak orang gak suka Pak Harto, gak apa-apa. Tapi timbang dengan objektif. Ada penggalan-penggalan hidupnya yang gak sesuai dengan pikiran kita, gagasan kita, ide kita, iya. Begitu juga Gus Dur, begitu juga Bung Karno. Jadi kita gak akan ketemu dengan malaikat yang dari awal, dari lahir sampai besar, sampai memimpin, sempurna hidup. Jadi gak akan ketemu gitu. Tapi orang-orang hebat itu emang gak sempurna hidupnya. Ya kan? Fidel Castro berumah tangga aja nggak sempurna dia, ya kan? Kawin cerai gitu. Nelson Mandela begitu udah jadi presiden malah cerai. Selama di penjara awet pernikahan dia. Begitu keluar penjara cerai dia.
nggak sempurna juga hidupnya. Jadi banyak orang yang hidupnya begitu, ya. Jadi kita nggak bisa jadi lihatlah perjalanannya, lebih banyak keputusannya yang benar atau keputusannya yang salah. Kalau lebih banyak keputusannya yang salah, nggak mungkin dia sampai di level itu. Kalau dia sampai di level itu, Mas Pacul ini pasti banyak salahnya. Tapi kalau sudah sampai di level ini, pasti lebih banyak benarnya daripada salahnya. Kalau kalian mungkin lebih banyak salahnya daripada benarnya, karena masih di level ini. Tapi orang selevel Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur dan lain-lain, termasuk Anies, mungkin Anda nggak suka, tapi Anies jadi gubernur DKI, udah sampai di level itu pasti lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya keputusan-keputusan dia. Pak Prabowo juga sampai di level sekarang lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Mas Ganjar juga begitu. Jadi saya nggak setuju sama Romo Magnis. Memilih pemimpin itu mencegah yang terburuk berkuasa, berarti dia nggak buruk-buruk semuanya. Kalau buat saya, kita mencari yang terbaik untuk berkuasa, karena saya nganggap ini baik, ini baik, ini baik. Karena kalau dia nggak baik, nggak mungkin dia sampai di level itu. Maksudnya baik itu bukan baik hatinya, tapi orang yang hebat lah. Kalau dia nggak hebat, nggak sampai dia di level itu. Kalau level Budi dan Ari itu 50-50 lah. Kesalahan sama yang benernya 50-50 lah. Di level saya juga mungkin 50-50. Tapi di level Mas Babang Pacul minimal 70-30. 70-30 atau 80-20. Begitu. Ya. Iya. Ya, salahnya juga banyak kan. Juga ada gitu loh, Pak. Oke, kita lempar dulu ke